Baik, perkenalkan nama saya Angelita Marbun, NPM 23140163. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar IPS di SD dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Nurzana MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul Hakikat Bahan Ajar dalam Pembelajaran IPS. Nah, hakikat bahan ajar dalam pembelajaran IPS adalah segala bentuk sumber belajar yang direncanakan secara sistematis untuk membantu guru dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi siswa agar memahami konsep-konsep sosial, lingkungan, ekonomi, serta nilai-nilai kewarganegaraan. Bahan ajar IPS tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan siswa ataupun kemampuan berpikir siswa, sikap sosial siswa, dan kepedulian terhadap isu-isu masyarakat. Dengan demikian, bahan ajar IPS harus relevan, kontekstual, menarik, dan mampu mengaitkan teori dengan realita kehidupan sehari-hari, agar pembelajaran menjadi bermakna dan mendorong siswa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kedua, yaitu yang berjudul konsep bahan teks dalam pembelajaran IPS, di mana konsep bahan teks dalam pembelajaran IPS adalah penggunaan berbagai jenis teks sebagai sumber belajar untuk membantu siswa memahami fenomena sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara lebih konkret. Bahan ajar teks berfungsi sebagai media penyampaian informasi, penumbuh pemahaman siswa, serta sarana pengembangan nilai dan sikap sosial. Dengan kata lain, bahan teks dalam pembelajaran IPS tidak hanya memberikan pengetahuan yang faktual, tetapi juga melatih siswa menganalisis, menafsirkan, dan menilai peristiwa sosial secara reflektif. Oleh karena itu, pemilihan teks harus kontekstual, relevan dengan kehidupan siswa, serta mendukung tujuan pembelajaran IPS yang menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu yang berjudul Konsep Bahan Ajar Non-Teks dalam Pembelajaran IPS, yang dimana konsep bahan ajar non-teks dalam pembelajaran IPS adalah penggunaan media atau sumber belajar yang tidak berbentuk tulisan, seperti gambar, peta, video, poster, model, dan berbagai macam. Nah, di situ untuk membantu siswa memahami konsep dan peristiwa sosial secara lebih nyata. Bahan ajar non-teks berperan penting dalam memvisualisasikan informasi, meningkatkan daya tarik belajar, serta membantu siswa menghubungkan teori dengan realitas kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, bahan ajar non-teks dalam IPS tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga mendorong pemahaman siswa agar lebih mendalam, berpikir kritis, dan partisipasi siswa aktif dalam mengamati serta menganalisis fenomena sosial di lingkungannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu konsep bahan ajar berbasis IT, di mana konsep bahan ajar berbasis IT itu merupakan penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi ataupun disebut dengan TIK sebagai media untuk merancang, menyajikan, dan mengakses materi pembelajaran secara lebih aktif dan efisien. Bahan ajar ini dapat berupa video pembelajaran, presentasi digital, e-modul, aplikasi interaktif,
atau platform online yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan memanfaatkan IT, pembelajaran menjadi lebih menarik, fleksibel, dan mudah diakses, sehingga membantu siswa memahami materi secara mandiri dan kontekstual. Jadi, bahan ajar berbasis IT hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, serta keterampilan digital siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang prosedur pengembangan bahan ajar IPS di SD. Nah, prosedur pengembangan bahan ajar IPS SD merupakan rangkaian langkah sistematis untuk merancang, menyusun, dan menguji bahan ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, proses ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, uji coba, dan revisi agar bahan ajar yang dihasilkan efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, melalui prosedur tersebut, guru dapat memastikan bahwa bahan ajar yang relevan yang dapat digunakan kurikulum dan kontekstual dengan lingkungan siswa, serta mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial. Nah, dengan demikian, pengembangan bahan ajar IPS SD bukan hanya soal menyusun materi, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung pembentukan karakter serta wawasan siswa sejak dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu yang berjudul tentang merancang bahan ajar berbasis teks, di mana merancang bahan ajar berbasis teks adalah proses menyusun materi pembelajaran dalam bentuk tulisan yang terstruktur, jelas, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahan ajar ini dapat berupa modul, buku ajar, artikel, atau lembar informasi yang membantu siswa memahami konsep secara logis dan mendalam. Nah, dalam pembelajaran ini, bahan ajar berbasis teks berperan penting untuk mengembangkan kemampuan membaca kritis, menafsirkan informasi, serta memahami fenomena sosial secara analitis. Nah, dengan demikian, merancang bahan ajar berbasis teks harus memperhatikan keterpaduan isi, bahasa yang mudah dipahami, serta relevansi dengan kehidupan nyata siswa, agar proses belajar menjadi lebih bermakna dan mendorong kemampuan berpikir reflektif siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.